Sekarang kita bahas nomor 11. Semua yang kita bahas ini tentang strategi cara yang jujur, amanah untuk punya rumah, bukan karena kaya loh ya. Bukan karena kita punya pendapatan yang hebat loh. Semua yang kita sampaikan karena kita punya kemampuan ilmu, wawasan, pergaulan yang baik. Maka yang nomor 11 adalah belajarlah ilmu properti, tetapi yang mengikuti program beasiswa selama 2 tahun ya di pesantren properti, karena model belajarnya itu berjenjang. Teorinya offline, terus prakteknya teorinya online, prakteknya offline. Tetapi pada saat berjenjang tadi, masing-masing santri juga dikasih target-target atas tugas yang menyangkut pekerjaan supaya dia dapat bonus. Maka saya belajar dari pendidikan, salah satu pendidikan yang ada di Taiwan. Dia itu 2 hari teori, 4 hari praktek, bayangin. Jadi prakteknya jauh lebih banyak. Itu tahun kedua. Tahun pertama memang dia teori terus, tapi tahun kedua itu 2 hari teori, 4 hari praktek. Maka yang mereka hasilkan terutama, ini mau tak tiru, bukan persis ya, tapi lebih tak percepat daripada apa yang tidak perlu harus 1 tahun. Maka yang akan kita lakukan, dia dapat teori dari pesantren properti seminggu 2 kali ya. Maka dapat target-target yang sederhana. Apa target sederhana? Tadi saya sampaikan, banyak silaturahmi, menolong orang. Maka bulan pertama contoh, ini contoh saya kasih kasus ya. Bulan pertama sederhana kok. Tak kasih target, mereka tolonglah orang lain, ajaklah orang lain untuk dia ikut program beasiswa di Sentolo. Bener kan? Nolong ya. Menolong, pertanyaan saya. Kita nggak tahu nasib. Siapa tahu yang ditolong itu malah jadi orang yang dikasih tahu tadi. Kita enggak, pada saat dia jadi orang, otomatis kita ketolong dengan orang tadi. Belum mesti nasib kita itu jadi. Sama kan kasusnya Mas Nur. Justru orang yang ngajak-ngajak bujuki Mas Nur itu belajar properti, sampai hari ini masih sama nasibnya. Mas Nur yang jadi orang hebat, tapi temennya itu yang dulu bujuki Mas Nur terkenang sepanjang masa. Sampai sekarang kalau minta tolong pun dikasih, itu dibantu apapun, mati-matian. Ini contoh satu kasus. Maka targetnya bulan pertama sederhana. Carilah 3 siswa untuk masuk ke program yang tidak perlu bayar. Benar kan? Terus setelah itu carilah 10 orang baru, nomor baru yang masuk ke channel Telegram. Berarti saat itu berapa? Minimal dia sudah tambah 13 saudara baru yang teredukasi di ilmu properti. Mestinya target itu di bulan pertama simple. Kalau ini tidak bisa, berarti memang dia nggak punya kinerja, dia nggak punya daya nalar, ya. Dia cenderung egois, cenderung nggak mau berbagi. Maka pada saat itu dia lolos, ya kan? Maka dia boleh ikut kelas program konsultasi, ya diskusi, yang itu free. Bayangkan, harusnya bayar, nggak perlu bayar. Tetapi ada berjenjang, supaya apa? Bersungguh-sungguh apa enggak? Gitu kan? Oke, berarti saat itu berapa? Dia minimal sudah punya 13 saudara baru. Yang dalam grupnya mereka di-maintain. Setelah itu bulan kedua apa? Sudah saatnya dia mencari uang.
Maka tetap bulan kedua ya dia dapat 2, 3 atau 3 siswa baru nolong, plus dia juga dapat 10 nomor baru masuk ke grup Telegram yang dia mau dimasukkan ke grup Telegram ya, juga mau belajar properti. Maka bulan kedua dia cukup harus punya penghasilan, contoh tadi cari siswa ya kan yang akan masuk program konsultasi. Begitu di 1 berarti apa nih? Sudah mendapatkan income. Setelah itu dapat income, maka saat itu dia sudah tak kasih 1 mentor untuk dalam kendali mentor mereka. Enak tak? Coba kalau dia dapat siswa terus, maka pada target nanti cari siswa yang masuk ke Sentolo pun yang sangat-sangat murah, yang SPP-nya hanya 250.000 per bulan, ya kan? Dari masuk dia dapat bonus daripada prestasi mereka. Kalau dia dapat bonus berarti apa? Harapannya bulan ke-6 syukur dia dapat 50 siswa tadi. Uang itu bisa untuk apa? Ke Sentolo pada saat ada kelas offline. Gratis, nggak bayar. Dengan ya? Berarti apa? 0 dia. Maka bulan ke-6 pun sama terus. Dia akan dapat target-target terus. Bulan ke-6 dia boleh magang. Bulan ke-18 dia apa? Sudah penempatan dia. Bukan magang lagi, untuk ikut kerja dulu. Maka bulan ke-24 harapannya dia canggih, memang punya prestasi yang baik, maka saat itulah tak carikan partner seperti kalian ini, ya kan? Berarti modal enggak dia. Maka saat itulah ekonominya baik, secara otomatis dia akan punya prestasi yang tidak kalah dengan orang-orang yang sekolah dengan sekolah yang mahal, yang bagus. Karena berbisnis itu tidak bisa pakai teori, tapi harus terlatih secara keseharian entrepreneurship yang dibangun oleh mereka. Berarti apa? Setidak-tidaknya dengan mereka yang tidak mampu pun bisa, ya kan? Tetapi cara belajar ilmu propertinya berbeda ini. Maka dia karena posisi sekarang posisi corona ini kan tidak bisa kita banyak offline seperti kalian nih, bejo nih, karena masuknya dulu kan kalian bukan sebelum corona. Walaupun insya Allah akhir tahun ini yang boarding setahun juga akan kita adakan karena sudah banyak yang juga daftar, itu juga offline. Tapi bersamaan offline kan tidak semua orang, kalau offline-nya kan mahal, cukup perlu biaya hidup. Tetapi kalau online tadi cukup di daerahnya, bisa bantu orang tuanya, ya kan, tidak perlu meninggalkan kampungnya. Kompanya ada yang daftar dari Palu, dari saya nggak ngerti jelas di Google kayaknya nggak ada. Pendaftar itu kan seneng saya. Artinya kan merah sampai lintas jauh sekali tetap bisa belajar. Artinya inilah yang harus bilang. Padahal tidak bayar serupiah pun, malah justru bisa dapat uang. Kemarin ada pertanyaan, buat kalau ini ada offline, besok saya nggak punya uang Pak, harus ke Jogja. Lu tidak kita pikirkan uang mereka dengan apa? Kinerja tadi. Itu kan simple. Hanya disitulah bisa terlihat kesungguhan si santri yang mendapatkan program beasiswa itu sungguh-sungguh atau sekedar hanya nggak bayar seenaknya. Nah, kita juga nggak mau itu kan. Seperti kalian menjadi contoh si kawan-kawan santri berikutnya. Jadi pola pendidikannya disesuaikan dengan kondisi keadaan yang baru COVID-19 ini. Ini kan yang harus tidak bisa semua dipaksa untuk boarding. Juga tidak bisa dipaksa semua boarding karena kemampuan mereka juga berbeda-beda. Artinya pesantren properti memberikan kesempatan, tidak mengenal dia miskin, tidak mengenal dia kaya. Yang penting dia anak bangsa dan sungguh-sungguh untuk membangun negerinya. Gitu ya.